Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah tahun 1928 bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu bisa berasal, punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini? Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita. Karena akhir abad 19, paruh kedua abad 400 triliun. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, kita bertemu lagi bersama kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, rizki yang halal dan thayyiban, rizki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang masalah bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia berasal dari mana. Kita akan membagikan sebuah video tentang fakta-fakta tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya memang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang telah didengungkan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Salah satu buktinya adalah ditemukannya prasasti di Palembang pada 683 yang penulisannya menggunakan bahasa Melayu. Begitulah salah satu bukti bahwa Indonesia itu berasal dari Melayu. Yuk kita lihat video selengkapnya. ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong Yafa, Yong Salabes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda, karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih, masa kita menggunakan bahasa Belanda, orang kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakati dalam Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya, berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Tahun 1928 bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu bisa berasal, punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini? Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita. Karena akhir abad 19, paruh kedua abad ke-19 muncul sastra yang berbahasa Melayu dengan format modern, novel. Nah, novel lebih dekat dengan surat kabar nih. Dan kalau kita baca karya sastra akhir abad 19, itu seperti perpanjangan dari surat kabar. Jadi artikel surat kabar memberitakan sesuatu, nanti mereka bikin novelnya. Ini yang kemudian bahasa yang berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade sampai 1920-an di Sumpah Pemuda itu. Bahasa Melayu yang digunakan di dalam novel. Belanda sadar, ini bahaya nih. Dia tahu persis gitu ya, bahwa cerita-cerita seperti ini kalau digeser sedikit masuk katakanlah unsur nasionalisme dan segala macam, mereka bisa repot. Sehingga mereka pada tahun 1908 membentuk satu komisi bacaan rakyat yang pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka yang kita kenal sekarang nih. Tugasnya apa? Imbangi semua tuh narasi-narasi
yang disampaikan dalam bahasa Melayu, mereka bilangnya bahasa Melayu rendah. Ya, dan ini politik bahasa luar biasa. Bahasa ini bisa tumbuh kalau seandainya dicampur dengan bahasa Sunda, Jawa, Madura, ada banyak ekspresi yang akan jauh lebih bermakna, kuat gitu. Belanda bilang enggak, kamu harus pakai Melayu standar. Jadi bedanya kita dengan penjajahan di Inggris. Inggris menggunakan, British itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menaklukkan orang di India, di Afrika, Prancis juga begitu. Belanda enggak. Belanda tuh lebih hebat lagi proyeknya. Dia bikin bahasa Melayu. Nah setelah itu mau bikin publikasi dan segala macam, ini acuannya nih. Sebentar, saya tuh selalu di bayangan saya, mungkin ini penerangan baru nih, bayangan saya ya, menjelaskan kenapa orang Indonesia nggak berbahasakan Belanda, tapi orang jajahan Commonwealth gitu, berbahasakan Inggris. Itu karena Indonesia tuh lebih dijajah oleh perusahaan, dan dari segi untung rugi, mana yang lebih menguntungkan? Atau mana yang lebih makan banyak biaya? Ngajarin seluruh orang Indonesia bahasa Belanda, atau ngajarin sedikit orang perusahaan bahasa Indonesia? Tentu yang kedua. Maka itu alasan. Tapi ternyata ada alasan yang lebih mungkin sinister gitu ya. Jadi bahwa itu adalah semacam utility tool untuk menaklukkan. Makanya saya bilang perang suara gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Belanda ini mendesain ini dengan sangat serius gitu. Dia kasih tahu tuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalau kita perhatikan babat dan segala macam tuh mereka tulis ulang kan. Meinsma tuh menulis ulang babat Tanah Jawi, oleh dia dibuat menjadi koheren. Koheren artinya apa? Artinya banyak hal di dalam babat Tanah Jawi yang asli, yang sebetulnya merupakan kompilasi dari sekian banyak naskah, gitu, sehingga mudah dibaca, mudah diikuti oleh logika Eropa, ya, dengan hal-hal yang dianggap boleh dibaca oleh orang pribumi. Sebenarnya bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran, alam pikiran. Orang kuasai bahasanya, kuasai alam pikiran. Pada saat bersamaan tuh ada kelanjutan dari proyek sastra ini nih, ya, yang tadinya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasional, gitu, tiba-tiba di pergantian abad kira-kira 1900 sampai 1910 ada orang seperti Tirto Ado Suryo, terus Mas Marco mulai menulis 1914 dan seterusnya, dan mereka menjadikan ini sebagai novel dan untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran sifatnya lebih politis. Soal persatuan dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya dari mana datangnya bahasa Indonesia, dari ini nih, stream yang ini gitu ya. Dia mengartikulasikan ide-ide kemerdekaan, keadilan dan seterusnya itu melalui novel utamanya gitu ya. Tapi mulai 1910 sampai 1920-an Sumpah Pemuda itu surat kabar tuh tumbuh dengan sangat cepat. Bayar listrik kita tepat waktu, tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Eto selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Ku tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS, teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat, ya kan? Belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Seperti itulah video yang kita simak tentang masalah bahasa dan awal bahasa Indonesia dari mana. Kalau melihat dari sejarah yang barusan dalam video dipaparkan, sejak saat itu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Seiring berkembangnya zaman, di sini bahasa Melayu berfungsi sebagai language bridge atau bahasa perhubungan antar golongan. Hal ini terus berlangsung sehingga pada abad 17 ketika Indonesia diduduki oleh kolonial Belanda. Bagaimana sejarah Indonesia dijadikan bahasa persatuan? Yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi melalui merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Jadi sesuai yang diterangkan tadi, ini untuk bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa persatuan, karena di situ banyak Jong Java, Jong Sumatera dan lain-lain itu ke daerahnya itu kental. Ada ya warga Madura, warga Jawa dan lain-lain. Jadi waktu Sumpah Pemuda ini dibuatlah bahasa persatuan. Pada waktu itu rakyat Indonesia kemudian sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di tanah air sebagai pemersatu. Bahasa Melayu yang telah disandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut bahasa Indonesia, yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda, yaitu ketika Sumpah Pemuda. Antara 1926 sampai 1928 ketika perjuangan kaum nasionalis sedang membara, diselenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ya begitulah salah satu keterangan tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita tentang masalah sejarah-sejarah kenegaraan, terutama negara Indonesia, dan semoga kita termasuk orang-orang yang hubul waton, cinta tanah air. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.